Ya, oke, jadi ini ada cerita dari Kangen Band di mana tahun-tahun ini kan dunia musik sudah kembali seperti semula, bergairah ya. Setelah Covid masa lalu, Kangen Band kemudian merasa tahun ini adalah tahun yang bergairah buat di dunia musik. Jadi akan berkarya lagi di dunia musik. Jadi hanya saja Kangen Band ini kan selama ini kan mungkin jalan ya seks gitu ya bang. Ya. Nggak tahu artinya tuh seks pokoknya serabutan lah bahasanya. Nah pada hari ini Kangen Band bersepakat timnya untuk kedepannya band ini akan membuat satu label sendiri. Jadi akan membuat label sendiri di mana akan buat perusahaan juga Kangen Band ini. Jadi kedepannya Kangen Band akan buat perusahaan, kemudian membuat label, kemudian akan aktif di industri musik, gak hanya sekedar menciptakan lagu atau menjadi penyanyi atau menjadi band, tapi juga termasuk rekaman juga, melahirkan musisi-musisi baru, termasuk penyanyi baru. Jadi Kangen Band ini cita-citanya luar biasa. Saya juga tadi baru dengar, memang akan memperkuat soliditas dari band Kangen Band sendiri. Nanti personilnya juga nanti akan tergabung dalam perusahaan yang akan dibuat oleh Kangen Band. Nah, latar belakang dari ini saya dapat, tapi sebelumnya Kangen Band bilang nanti Bang Dio akan bantu dari sisi hukumnya. Oke, jadi disepakatilah nanti saya mendampingi Kangen Band dari sisi hukumnya. Itu aja dari saya. Nah, mengenai latar belakang kenapa Kangen Band akhirnya akan membuat label sendiri, ini yang tahu nih Bang Andika atau Bang Dodi nih bicara nih. Silakan. Dodi mungkin. Bang Dodi Sebagai leadernya. Andika lah. Oh, Andika boleh, Andika yang bicara. Mau bicara apa gue bicara? Ya sementara Bang Andika akan sampaikan nih. Ya insya Allah mudah-mudahan kita mau bangun perusahaan sendiri, bikin PT sendiri, karena dimana kita sudah sering masuk label, jadi ada beberapa perusahaan yang kerja sama-sama kita mungkin udah banyak lah, kurang lebih banyak kita pengalaman gitu, sudah mengerti dalam bidang ini. Insya Allah bisa berkolaborasi sama Bang Dio. Kita emang mau mendirikan perusahaan sendiri, dan kita juga bukan Kangen Band aja khususnya untuk di label kita. Nanti kita akan mendirikan misalnya menelurkan dan melahirkan teman-teman kita yang di Lampung ataupun di manapun kota mana yang emang belum tersentuh oleh label rekaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang ada penambahan lagunya bagus, emang kita tarik. Tapi kalau nggak bagus, mungkin Dodi nanti bisa nambahin itu, bikin lagunya gitu. Ya. Silakan Mas. Karena Bang Dodi ini pencipta lagu nih. Ya. Kangen Band. Silakan Bang Dodi. Sementara ini saya pencipta anak. Ya kalau saya sih untuk saat ini fokus saya sih pengen memperkuat intern Kangen Bandnya dulu ya. Internalnya dikuatin dulu. Jadi biar semuanya mulus gitu aja. Bang Iji gimana Bang Iji? Ya, yang lain Bang Iji. Ya, kita bakal ngeramein industri musik Indonesia ini dengan kita bakal buat perusahaan baru nantinya. Ya. Insya Allah. Oke, Dik, kenapa sih tercetus timbul bikin perusahaan baru dengan Bang Dio? Apa mungkin di label yang sekarang ini ada sesuatu yang gimana gitu yang akhirnya terpikir untuk gue bikin sendiri deh, nextnya akan keluar dari label yang menaungi Kangen Band? Kalau gue pribadi sih sebenarnya mau label mana aja sah-sah aja sih Kangen Band gitu. Tapi kan gue berpikir kenapa harus ini bangun sendiri? Mengingat umur kita juga sudah lumayan ya gitu. Maksudnya yang lebih tua dari kita juga banyak. Tapi kan kita mungkin sudah mateng kali ya, pemikiran kita sudah mateng. Dan gimana caranya? Sekarang tuh kan orang hebat itu bukan ditentukan orang tua aja. Anak muda-muda juga sekarang udah hebat-hebat otaknya gitu. Yeah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau membangun perusahaan sendiri, berkolaborasi sama Bang Dio gitu. Karena kan kita udah sering kerja sama label-label gitu. Jadi kalau masalah yang lain-lain insya Allah belum sih sampai saat ini terpikir. Yang jelas terpikir yang dibahas tadi sama Mas Dodi, kita memang benar-benar lagi mengkuatkan internal kita, dan kita ingin membangun perusahaan sendiri, di mana di sini banyak orang memandangnya kenapa sih harus gini, ada urusan sebelumnya tadi. Bukan urusan sebelumnya.
kita akan menjembati teman-teman juga dimanapun berada, di kota manapun berada yang punya karya, kita kan nggak bisa bantu. Dia punya lagu, kayak sekarang zamannya digital, dia bikin viral. Iya. Dia cuma viral aja tapi tidak punya jembatan ke depan. Mungkin dengan adanya perusahaan yang kita bangun, Bang, kita bisa ngerekrut dia, bisa masuk label kita, dan dia bisa melalui prosesnya seperti kita. Karena sekarang beda prosesnya sama yang dulu. Zaman kita tuh prosesnya susah banget. Dari kampung mau ke kota itu susah. Dan sekarang kan zamannya viral nih, digital. Nah, nggak ada salahnya dong kalau kita juga pengen jadi produser, pengen mengembangkan itu. Karena menurut saya teman-teman di Indonesia ini ataupun adik-adik ataupun kakak-kakak suaranya bagus-bagus, gitarnya bagus-bagus. Itu salah satu aset menurut saya. Tapi kalau itu tidak kita pegang, itu aset kita akan berantakan mereka gitu. Makanya di sini kita punya wadah, ingin mendirikan label sendiri itu kita punya wadah menampung aspirasi teman-teman. Karena banyak juga teman-teman yang nge-DM gitu loh. Bang, saya punya lagu, bang, saya punya ciptaan, bang, saya punya lirik, itu kan nggak ada wadahnya. Masa kita nggak boleh sih bikin label sendiri? Menurut saya sah-sah aja. Ini kan emang tempatnya orang usaha, siapa aja berhak untuk berusaha gitu loh. Kalau saya sih apa ya? Semuanya kayaknya ya, urusan musik itu pasti pasang surut dan ada yang bener, ada yang nggak bener pasti. Itu udah jadi apa omongan abang tadi, flashback emang sudah jadi hukum malam. Karena saya bicara tentang orang jujur itu cuman ada dalam buku cerita. Kalau zaman sekarang ini kejujuran tuh bukannya saya ini ya nggak percaya gitu loh. Seharusnya label-label terdahulu yang kita naungi juga memberikan penjelasan kepada kita tentang apa hak kita dan apa hak dia gitu. Yang hak kita apa, yang belum kita turutin, hak kita dulu apa di lagu-lagu dulu gitu. Ya lebih ke ini sih ya, prinsip kalau saya bicara tentang kerugian mereka apa, kerugian kita apa gitu. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Karena menurut saya kita kan kenalnya baik-baik ya, kita juga pengen jadi saudara, pengen panjang, jadi lebih apa ya, ya kita ini lumayan lama juga di industri musik ini, bukan 10 tahun, udah lebih gitu. 20 tahun kali ya? Ya dari label yang ini, label yang itu, label yang ini, label yang baru gitu. Jadi kita pengen coba deh kita sama-sama duduk bareng terus diskusi tentang apa pendapatan kita gitu, yang nggak usah ditutup-tutupin lagi lah gitu loh, tentang apa royalti kita gitu. Daripada dulu mungkin teman-teman juga mau ngomong mungkin menyanggahnya susah untuk ngungkapinnya. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman fair aja gitu. Saya pengen digital yang dulu sampai saat ini pengen jelas, udah itu aja sih. Nggak seribet apa yang orang dipikirin di luar sana gitu. Kita pengen kejelasan aja gitu. Digital yang sudah kita buat, kayak saya nyanyi, Dodi bikin lagu gitu, itu kan membutuhkan proses yang panjang, kayak begadang, meninggalkan anak, sampai ya maaf yang ngomong sampai istri kita tinggalin. Ya kalau istri yang kuat, kalau istri nggak kuat kita cerain juga buktinya kan gitu. Enggak, istri yang cerain apa kita yang cerain? Ya kita gitu. Nah, jadi polemiknya adalah ya itu kita minta Itu apa, kalau boleh tahu udah berapa lama polemik itu terjadi sih? kalau gue sih dari zaman dulu, kalau mereka Berganti-ganti label. Jadi polemik ini kalau dengar ceritanya Bang Adi kan berganti-ganti label tuh berpolemik terus. ya ada grafiknya gitu loh. Ya. Kadang jujur, kadang enggak, kadang ini gitu. Jadi intinya saya nggak mau bahas itu yang sudah gitu Mas ya. Maksud Mas Dodi ini kita butuh kejelasan aja sih, lebih ke situ. Untuk maju atau mundur apa gimana gitu loh. Kita pengen semuanya baik-baik aja, kita minta laporannya gitu. Ya sama-sama baik-baik aja gitu loh. Karena semuanya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sama-sama saling menjelasin gitu sebenarnya kan. Betul. Ini karena nggak ada penjelasan aja, jadi dianggap ini bermasalah gitu menurut saya. Karena masalah terberat itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Masalah itu dibuat sendiri. Kalau saya sih pengennya masalah itu kita perang otak aja. Ketika perang otak sudah selesai, ya penyelesaiannya dengan diskusi, duduk bareng. Oh sebenarnya ini punya lo, ini punya gua, ini punya lo gitu, lebih ke situ sih. Iya. Tapi kalau masalah mah sebenarnya nggak ada, yaitu masalahnya dibuat sendiri. Bisa dibilang teman-teman Kang Ben ibaratnya kayak awam hukum. Akhirnya berdiskusi dengan Bang Dio untuk menyelesaikan hal-hal yang menurut Kangen Ben tidak terpenuhi haknya, bisa dibilang Oh gitu. ya kita jawab nih. Ini nggak awam nih Kangen Ben. Ketika kita ngobrol jago rupanya nih. Cuman mungkin waktu kemarin nggak konsen aja. Kalau hukumnya jago nih, Bang Dodi jago,
Andika juga jago di ilmu hukum kan. Cuman karena sekarang mungkin industri musik mulai bergairah, apa salahnya, apa benernya kalau dibikin sendiri lah perusahaan, bikin semuanya sendiri kan begitu kan. Yang tadi dicerita oleh Bang Andika adalah masa lalu. Kalau masih ada sangkutan masa lalu, diselesaikan secara baik-baik. Jujur nggak jujurnya diselesaikan secara baik-baik, setelah itu selesai. Mulai lagi terbang nih Kangen Band dengan perusahaannya sendiri. Nanti juga kita kasih tahu nih kalau perusahaannya udah jadi nih, siapa yang muda-muda mau diorbitkan langsung kepada direktur utamanya nih diantara ini kan begitu. Seperti itu. Bang, artinya sebelumnya ada ketidaktransparan sehingga dipertanyakan untuk aliran dana masuk atau Oh, ini kan cerita tentang label yang sebelumnya. Kalau ini kan sebenarnya kita fokus kepada cita-cita membuat perusahaan sendiri, membuat label sendiri itu kan. Ini cita-citanya mulia karena belum ada band yang akan membuat seperti ini. Baru Kangen Band yang akan buat. Itu kan. Nah, kalau masa lalu kita ya itu aja, cuma persoalan kecil aja itu. Transparansi aja itu. Tapi itu sudah rasanya sudah selesai lah. Nanti kita selesaikan secara baik-baik. Sudah. Yang paling penting adalah kedepannya Kangen Band membuat label sendiri, berhubungan dengan industri musik sendiri, dengan badan hukum yang mereka buat sendiri. Ya gimana bang, lagu yang baru kemarin aja masih meledak, maksud kita mau ngeluarin lagi, tahan dong. Ya kan? Namanya kan Kangen Band itu pasti ada kerinduan nanti. Betul. Kalau itulah dengan sesuai dengan namanya, emang kita sudah pikirin materi berikutnya. Nah mungkin Dodi mengeluarkan lagu, ini lagu meledak, terus mau ngeluarin lagu lagi pasti yang lebih meledak dari sebelumnya kan gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan untuk kita ngeluarin lagu, misalnya mikir, Dik, ini lagunya lu nyanyi, gua nyanyi basing gitu kan nggak. Pasti penuh dengan pemikiran juga. Kayak misalnya Cinta Sampai Mati nih trending 1 kan agak lama tuh. Gitu. Ada beberapa band trending 1 cepet turunnya itu kan agak lama. Cinta Sampai Mati kan begitu kita mau ngeluarin lagi, apa ini yang kira-kira di atas Cinta Sampai Mati gitu, nggak apa, kalau kita ngeluarin salah nanti bakalan parah gitu. Jadi kita nikmatin aja panggung yang ada dengan lagu yang sederhana ini, yang masih dikagumi dan diapali sama masyarakat gitu dimanapun berada. Menurut saya sah-sah aja. Nanti kan biar masyarakat sendiri yang menaruh kerinduan di situ, baru nanti kita keluarin. Sebenarnya materi udah ada, memang tidak dilemparkan sama Dodi gitu, sama kita emang kita pending terus sampai ya sampai udah menipis lagi baru tebar. Karena gini, ini kan musisi nggak kenal pensiun, jadi mungkin sampai umur 80 masih ada 40 tahun lagi nih bikin lagu nih, gitu kan, masih panjang. Preman yang ada pensiun, kita jangan kalau kita pensiun nggak ada duitnya, jangan. Tadi sempat menarik dari Dodi, sempat bilang internal Kangen Band dikuatin dulu. Emang sebenarnya ada apa? Masih ada kayak goisan antar personil atau gimana sebenarnya? Oh, egois sekali kita, alam nggak ada. Jadi pancing-pancing is, awas lo ya. Enggak sih, cuman apa ya, biar lebih kuat aja. Jadi saya ini pengennya Kangen Band itu jadi kayak kantor itu. Jadi pemilik perusahaannya ya 5 personil ini gitu. Jadi kayak kita buat sesuatu di situ, misalkan kayak jadwal manggung nih kan padat nih kan, misalnya padat nih, ya udah kita setelah manggung, ayo kita produktif lagi nih, keluarin apa sesuatu yang masyarakat suka nih. Jadi saya juga setiap keluarin single Kangen Band itu bukan saya asal-asalan buat lagu ya, tapi menurut analisa saya juga ya, saya menganalisa dulu ini trennya lagi apa gitu. Karena kalau kita keluar semua mau kita belum tentu jadi gitu, tapi kalau melalui analisa ya 80% bisa menyentuh lah gitu. Jadi saya pengen menguatkan Kangen Band ini biar gak kemana-mana gitu loh, biar tetap, kan banyak band besar yang bubar kocar-kacir tuh, ganti vokal ini, ganti vokal itu, ganti personil ini, personil itu. Dan di Kangen Band juga saya udah berapa kali bongkar pasang ya, tetap udah emang hokinya emang cuma berlima ini gitu. Hokinya emang di berlima ini, mau diganti yang suaranya hebat banget, main musiknya hebat banget, itu malah merusak si, kalau bahasa ini kita kulturnya Kangen Band lah gitu. Nah ini musiknya Kangen Band jadi nggak sederhana lagi gitu, karena kan Kangen Band itu terlahir dengan musik yang sederhana gitu. Jadi saya juga bukan saya nggak bisa buat lagu-lagu yang lain ya, saya orderan lagu-lagu lain juga banyak kayak dangdut, R&B, pop modern gitu juga banyak orderan gitu. Cuman lagu-lagu yang seperti itu saya nggak berani masukin ke Kangen Band, karena Kangen Band itu udah punya market sendiri loh gitu. Ibarat toko dia itu udah punya nama, misalnya saya sebut nama misalnya ya,
Ramayana gitu kan. Nah, si Kangen Band itu udah punya gitu kayak Ramayana. Tinggal diisi apa nih, jeansnya, kaosnya seperti apa. Nah, tinggal kita cuman memperbarui produk-produk kita aja. Tapi orang mampir pasti ke outlet itu gitu loh. Jadi tergantung kreatifan kita untuk buat gimana caranya pelanggan datang ke store kita lagi gitu. Makanya saya perkuat biar karena kan mereka ini BA-nya nih, brand ambassador nih. Nah, Kangen Band itu kalau diganti satu aja ketahuan. Misalnya bassnya diganti gitu. Ntar tau kok BB nggak ada gitu. Pasti ketahuan. Makanya sih jaga itu gitu. Jaga itu mungkin karena rezeki juga bareng-bareng. Jadi harus sama-sama terus. Ya, nah kan ada vokalis yang ini nih yang kesana sini dengan kegiatannya di politik. Nah itu nguatinnya gimana tuh? Ya kalau itu pilihan ya, itu kan pilihan ya. Dia mau berpolitik, mau apa. Ya, mungkin kalau Andika kan sekarang lagi berpolitik ya. Andika lagi suka berpolitik, dia lagi dengan hobinya aja, biarin aja gitu loh. Selagi nggak ganggu kerjaan Kangen Band mah nggak apa-apa gitu loh. Kan ada selera orang kan beda-beda ya. Seleranya beda. Kalau saya kan nggak hobi politik gitu. Ketika ditawarin ya saya nggak mau gitu karena nggak ngerti. Mungkin Andika ngerti gitu loh. Makanya dia masuk ke sono. Sebenarnya lebih nyari duit. Lebih nyari duit sih intinya gitu. Kalau ada keuntungan nggak ada salahnya. Terus yang kedua kan setiap hak manusia kan punya haknya masing-masing. Yang penting saya bicara tentang apa yang dijelasin sama Mas Dodi tadi, tidak mengganggu Kangen Bandnya. Kalau misalnya ini berpolitik, ini Kangen Band, ya saya pilih Kangen Band masih gitu. Ini kan tidak mengganggu. Sejauh ini belum ada yang mengganggu sih gitu. Untuk kepentingan kita bersama gitu, tidak merusak apa mood kita satu sama lain. Menurut saya ini kan masih sah-sah aja gitu. Kalau musik ini kan netral gitu, tidak masuk kemana saja. Dan saya juga nggak pernah melibatkan teman-teman, ayo posting gua di politik nih, nggak pernah saya melibatkan mereka untuk kepentingan saya atau kepentingan politik saya. Itu tadi omongan Mas Dodi itu kan pilihan sebenarnya, sah-sah aja. Kalau band ini kan keluarga, kalau politik itu sebenarnya apa ya, membela hak-hak kita masing-masing gitu. Sebenarnya punya hak masing-masing kok berpolitik gitu. Jadi menurut saya sah-sah aja, yang penting nggak ganggu rumah tangga kita nih di Kangen Band gitu sih. Ya, terakhir Dik, kan Lampung lagi disorot Dik. Sebagai anak band Lampung gitu. Kalau kita nggak ikut-ikutan kalau urusan komen masalah Lampung yang trending, kita angkat tangan karena itu sangat sensitif menurut saya. Jadi saya takut salah ngomong ataupun Dodi. Kepentingannya hari ini adalah Kangen Band aja sih. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Jangan